sosial masyarakat Arab pra-Islam sebelum kedatangan ajaran Islam. Bagaimanakah perilaku sosial mereka? Landasan sistem norma atau hukum apa yang menjadikan perilaku mereka seperti itu? Dan ditopang oleh pandangan hidup atau nilai-nilai sosial macam apa yang mendasari sistem norma dan perilaku mereka itu? Orang-orang Arab hidup di tengah situasi dan kondisi alam yang luar biasa ekstrim. Tanah yang tandus, gurun pasir, dan cuaca yang ekstrim panas. Alhasil, mereka hidup di tengah alam dengan situasi sumber daya alam yang sangat terbatas. Akibatnya persaingan untuk mempertahankan hidup menjadi luar biasa berat, keras, dan penuh emosi. Imbasnya, berperang dan saling membunuh adalah hobi dan tabiat mereka. Hukum rimba berlaku. Siapa yang kuat, dia yang menang. Kondisi keras ini juga berimbas pada persaingan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang keras. Perebutan dan persaingan atas sumber-sumber ekonomi untuk bertahan hidup menjadi liar dan sangat tak terkendali. Siapa yang menguasai modal terbesar, dialah rajanya. Dan bisa memperlakukan yang lain yang lemah dengan sekehendaknya. Imbas yang lain, fanatisme terhadap keluarga, kabilah, dan suku menjadi luar biasa kuat. Karena hanya keluarga dan kabilah sendirilah yang paling bisa diandalkan untuk menghadapi persaingan yang demikian brutal itu. Keluarga dan kabilah adalah segalanya. Kondisi keras ini juga berimbas pada persaingan ekonomi yang keras pula. Nah, dengan situasi dan kondisi sosial seperti itu, kelompok-kelompok manusia yang lemah pasti akan selalu mengalami ketertindasan. Salah satunya yang paling parah adalah wanita dan budak, juga orang-orang miskin. Penindasan terhadap kaum wanita bahkan sampai pada derajat yang paling memprihatinkan. Mereka dikubur hidup-hidup bahkan saat mereka baru dilahirkan. Mengapakah perilaku bejat ini sampai terjadi, bahkan menjadi karakter tradisi mereka? Ya, alasan umum yang paling mendasar karena posisi wanita saat itu sangat rendah dan direndahkan karena sistem sosial yang keras tadi. Wanita dianggap lemah karena fisiknya, juga kerap menyusahkan karena hanya akan menjadi tawanan perang. Selain itu, ada faktor khusus yang menyebabkan kenapa itu terjadi. Faktor himpitan dan persaingan ekonomi yang begitu hebat. Hanya orang-orang miskin yang terhimpit persoalan ekonomilah yang akan tega dan dengan berat hati melakukan itu. Coba bayangkan, ada keluarga miskin, hutang di mana-mana. Buat makan sehari-hari saja tidak bisa. Anaknya banyak. Lahir dapat anak perempuan yang saat itu dianggap tidak menguntungkan karena keterbatasan fisiknya. Mereka akan dikorbankan sebelum besar nanti akan merepotkan. Dan jika mereka tidak melakukan penguburan itu, mereka akan dicemooh. Siapa yang mencemooh? Ya, orang-orang kaya, para saudagar atau konglomerat. Kelompok kedua yang kerap mengalami penindasan adalah budak dan orang miskin. Pertanyaannya, kenapa ya?
muncul budak dan perbudakan dalam sistem kehidupan mereka? Ya, pertama-tama adalah karena tradisi perang mereka. Yang kalah perang jadi tawanan terus menjadi budak. Tapi selain karena perang, yang lebih memprihatinkan, perbudakan juga lahir karena faktor himpitan ekonomi. Lagi-lagi karena terhimpit persaingan ekonomi. Apa itu? Terhimpit persaingan ekonomi seperti apa? Seperti ini. Perdagangan adalah sektor utama ekonomi orang Arab Mekah. Dalam perdagangan, hal yang paling utama adalah modal. Karena persaingan dagang yang luar biasa, di mana modal menjadi sangat penting dalam perdagangan. Maka saudagar-saudagar kaya akan sangat diuntungkan dengan mekanisme persaingan bebas. Orang-orang miskin yang tidak bisa berdagang karena tidak punya modal akan berhutang kepada saudagar dengan sistem riba. Semakin lama saat tidak bisa membayar, maka hutang akan semakin membesar karena dilipat gandakan. Pada saatnya orang-orang miskin ini tidak bisa bayar hutang, maka mereka akan bayar dengan dirinya atau nyawanya dengan menjadi budak. Atau bahkan menjadikan anaknya budak. Tebak, anak perempuan atau laki-laki yang akan dikorbankan? Ya, pastinya anak perempuan. Dalam sistem kehidupan macam ini, orang-orang miskin, apalagi budak, tidak punya harga diri sama sekali. Sangat dihinakan dan layak dihinakan. Kehormatan itu hanya milik orang-orang kaya. Dari pandangan hidup inilah, perilaku-perilaku tidak berperi kemanusiaan mulai tumbuh. Karena orang miskin itu dianggap hina dan boleh dihinakan, maka mereka bisa berlaku semaunya. Semena-mena, sepuas mereka. Perempuan dan budak menjadi golongan yang paling parah mendapatkan perlakuan dari mereka. Perbudakan merupakan puncak perilaku ketidakmanusiaan manusia atas manusia yang lainnya. Karena dengan perbudakan ini, status manusia sebagai manusia betul-betul terenggut dan juga terampas. Karena perilaku-perilaku tidak berperi kemanusiaan, mereka dilabeli sebagai kaum jahiliyah, kaum yang tidak beradab. Sikap dan pandangan jahiliyah orang Arab pada waktu itu lalu menjadi nilai-nilai sosial yang mereka yakini kebenarannya. Melekat begitu kuat menjadi pandangan hidup bahwa kemuliaan seseorang itu terletak pada kekayaannya. Orang miskin tidak layak dimuliakan dan pantas dihinakan. Karena mereka memang seperti itu dalam pandangannya. Jadi, ukuran kemuliaan menurut orang Arab pra-Islam adalah kepemilikan terhadap harta, budak, dan seterusnya. Budak, orang miskin sama sekali tidak layak untuk dimuliakan. Karena sudah sepantasnya lah mereka dihinakan. Karena mereka memang hina di hadapan sistem sosial mereka itu. Dengan kondisi sosial yang sangat carut-marut itu, maka membela juga mengangkat derajat mereka kaum tertindas adalah tugas kenabian Kanjeng Nabi kita. Maka dari itu, pengikut dan pembela Nabi mayoritas adalah kaum lemah tertindas. Nah, kemudian pandangan seperti ini lalu juga dikokohkan oleh pandangan keyakinan atau ketuhanan mereka.
Kepercayaan terhadap berhala adalah sesuatu yang mutlak karena sudah dilakukan dari dulu oleh leluhur mereka. Siapa? Ya orang-orang kaya itu. Orang-orang miskin harus mengikuti apa yang dilakukan mereka. Maka ketika Nabi yang notabene dari kalangan orang miskin berdakwah menyalahkan sesembahan mereka, sebenarnya yang mereka takutkan bukan soal nantinya berhala tidak disembah lagi, tapi mereka khawatir orang-orang miskin itu akan tidak tunduk dan melawan kepada mereka. Dan nanti kenyataannya memang demikian. Orang-orang lemah ini bangkit melawan, dipimpin oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.